Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Wahfidina azakullah, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian kita lihat ciri-ciri dan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah supaya kita semakin mantap di atas as-sunnah. Ada enggak jalan ini pada diri kita? Yang pertama adalah ya taltazimu minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ma minhaj ashabihi min ba'dihi. Wa huwa al-Qur'an al-Karim alladhina anzalallahu ala rasulih wa bayyanahu lis-sahabatihi fi hadis sahih wa amara muslimin bitamasuki bihimma faqala taraktu fikum syi'aini wa tadilu ba'dahuma kitabullah sunnah. Al-sunnah atau nama yang lain itu banyak. Ya, para ulama sering menyebut al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah, ahlul hadis, ya, atau yang kita kenal al-sunnah. Al-sunnah itu yang pertama yang kita lihat pada dia itu, atau pada diri kita itu, kalau mengaku Ahlussunnah, dia itu senantiasa berpegang teguh kepada jalannya Rasul di dalam kehidupan mereka. Tidak peduli dengan pemikiran-pemikiran Barat. Tidak peduli dia dengan pemikiran-pemikiran orang Yahud dan Nasara. Tapi apa? Dia sangat cermat dan peduli dengan pemikiran siapa? Rasul SAW. Jalannya Rasul SAW. Walam tarda angkal Yahud wa Nasara hatta tatabi'a millatah. Ya, mereka yang tidak akan rela kalau anak-anak kalian ini belum ikut pemikiran mereka. Coba anak-anak kecil kalau kita tanya, antara Doraemon dengan Abu Bakar As-Siddiq, lebih kenal mana mereka? Doraemon. Antara siapa mungkin tokoh-tokoh dalam sinetron dengan para sahabat, ya, dari anaknya kaum muslimin, mereka lebih condong kepada tokoh-tokoh sinetron maupun artis-artis itu. Ya. Pola pikirnya masih mengikuti laisa minas sunnah, bukan dari sunnah, dan tidak mengikuti Rasulullah SAW kok mengaku al-sunnah. Ya, maka pengakuan itu tidak ada gunanya. Yang penting apa? Hakikatnya Pak. Ini wafidina azaballah. Maka al-sunnah itu dia berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan jalannya sahabat radhiyallahu anhu. Nah, dan ini bukti bagi diri-diri kita mungkin yang insya Allah pengen selamat dari siksa api neraka, ya hendaknya kita mengarahkan pemahaman kita, seluruh daya upaya kita kepada sunnah. Nah, ini wafidil azabullah, ya. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada jalannya Rasul. Karena disebutkan orang-orang yang menghidupkan sunnah ini nanti akan dekat dengan Rasul SAW. Ya, karena disebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW dari sunnahnya, nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Ini wafidil azabullah. Jadi jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran selain daripada pemikiran Rasul dan para sahabat. Ini ciri Ahlussunnah yang pertama. Dan Rasul sudah mewanti-wanti supaya kita jangan mengikuti pola pikir dari selain daripada Islam ini. La tatabi'anna sunana kana man qablakum sibran bisibin wa dhira'an bidra'in hatta law dakhalu jura dha'bin la tabi'tumuhum. Ya, Rasul sudah mewanti-wanti. Pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sesenggal demi sesenggal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu jura dha'bin, sampai masuk ke lubang biawak diikuti. Ya, banyak sekali perayaan Natal, perayaan tahun baru. Pokoknya segudang, ya. Tren-tren yang ada di TV, tren yang ada di HP, tren yang ada di media, pokoknya semuanya itu kebanyakan adalah sunnah-sunnahnya orang Yahud, Nasara.
Rasul menyebutkan umat Islam ini nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk lubang biawak pun diikuti. Ya, artinya pemikiran yang sulit, nggak masuk akal itu diikuti. Anak-anak pang, ya, orang-orang yang masya Allah menghambur-hamburkan waktunya, hartanya, padahal itu suatu yang sulit. Iya, ini wafidullah azakumullah. Makanya kita harus benar-benar cermat, jangan sampai tertipu dengan hal seperti ini. Nah, kalau Rasul sudah menyebutkan seperti itu, kita kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah sunnah. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Catatannya dengan pemahaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa mewarisi pemahaman Rasul? Rasul jauh dengan kita. Maka lewat siapa? Disebutkan al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham wa inna warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhi wafir. Ulama itu waris Nabi. Jadi kalau ada pengajian yang menafikan ulama, kemudian dia mengandalkan ucapannya sendiri, bohong dia. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari siapa kita memahami? Ya, nanti akan dijelaskan daripada ciri-ciri Al-Sunnah itu mengambil pemahaman dari para a'imah, tapi tidak fanatik buta dengan mereka. Ini wafidana asalullah.